menjalani hidup sebagai orang percaya sesuai petunjuk firman Tuhan atau firman Allah. Yesuslah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah di dalam hidup kita. Belajarlah memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Puji memuliakan nama Tuhan yang tidak sempat hadir. Engkau lewati mereka di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah ini, haleluya. Pujian kami, Yesus Tuhan dan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya setiap hari. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan, haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah kami ya Bapa. Kami merindukan setiap perkataan-perkataan firman-Mu ya Tuhan, yang akan menyegarkan setiap kami, yang akan menguatkan setiap kami, yang akan memotivasi bagi setiap kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah Allah sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. terjadi di tempat ini. Setiap belenggu dosa, kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada
2, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh berkumpul menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami rindu dan kami haus akan Engkau Tuhan. Kami ingin terus dan terus mencari terang Tuhan. Karena terang Tuhan itulah yang membawa keselamatan buat hidup kami. Tuhan, urapi bibir mulut anakmu ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan adalah perkataan Tuhan. Dan dari hati dan pikiran Tuhan. Ya Bapak, urapi semua anak-anakmu yang hadir di sini Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu. Ya Bapak, kuduskan, sucikan ruangan ini. Hanyalah kemuliaan-Mu yang terjadi di sini. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang diberkati, mari kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau katakan shalom. Selamat beribadah pagi hari ini ya. Coba lihat dulu kiri kanannya, berikan senyuman yang luar biasa. Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Di sana ada kembar, lihat bajunya kembar, anaknya juga kembar, dan berkatnya juga kembar ya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Ibu Nur, semuanya, Bang Uli Tobing, Kak Era juga sama cucunya semua ya. Dan mama saya jauh-jauh dia datang ya, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama biarlah firman Tuhan ini diberkati buat saya dan buat kita semua ya. Untuk Kanovi juga terima kasih, Bang Febro ya. Terima kasih banyak. Baik, kita bersyukur minggu kemarin kita sudah merayakan Natal ya. Bukan karena kuat gagah kita, tapi kita Natal itu kita sangat bersuka cita. Kita tidak sangka Natal kita, Natal yang luar biasa. Natal yang penuh dengan berkat. Bukan berkat materi saja, tetapi berkat-berkat jasmani juga ada. Tapi terutama berkat rohaninya buat kita ya. Kemarin firman Tuhannya tentang terang, terus terang ya Bapak Bro ya. Sekarang ini biarlah terang Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah sambungannya, karena Natal bulan ini adalah bulan Natal. Jadi kita terus tentang kelahiran Tuhan, tentang terang Tuhan ya. Yang sebenarnya sih bukan bulan Natal aja ya, tetapi setiap hari dalam hidup kita harus menjadi terang. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah mencari terang. Matius 2 ayat yang kedua. Sudah dapat? Dan bertanyalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Dia bilang di sini, firman Tuhan mengatakan di sini, dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Berarti bintangnya itu terang ya. Bintang itu ini tentang orang Majus ya. Orang Majus, tahu orang Majus? Kalau tentang bintang ini pasti selalu mengenai orang Majus. Orang Majus ini kalau di dalam Matius dikatakan dalam firman Tuhan, orang Majus ini orang bijak ya. Orang Majus ini orang pintar. Bukannya itu ya, bukan orang pintar yang biasa kita minum buat obat, bukan ya. Ini orang pintar. Nah, kalau kita masuk angin kan biasa tuh, bukan ini orang pintar yang maksudnya orang bijaksana, orang yang mengerti tentang agama ya, orang Majus ini. Jadi mereka juga dari golongan orang-orang yang berada ya, orang-orang yang cukup ada dan terhormat, golongan raja-raja begitulah ya, orang Majus ini. Jadi di sini di firman Tuhan ini di Matius 2 ini mengajak kita fokus kepada tentang orang Majus yang mencari terang Tuhan ya. Saya akan sampaikan di sini tidak banyak-banyak. Di sini akan saya sampaikan berita kelahiran Yesus. Satu yaitu sebagai kabar baik. Kedua sebagai terang keselamatan Allah. Dan kita lihat respon orang Majus tentang kelahiran Tuhan Yesus ini ya. Orang Majus inilah adalah orang yang ahli dalam perbintangan, orang yang bijak. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan agama, yang mencari Tuhan sejati. Ini orang Majus ya.
Karena apa? Karena dia pertama-tama dia langsung tahu ada bintang. Jadi dia inilah yang menunjukkan kita kepada terang itu ya. Baik, saya akan sampaikan di sini 3 hal saja, tidak banyak-banyak, tapi biar 3 juga singkat lah ya, karena waktu kita ya. 1, menjalani hidup sebagai orang percaya sesuai petunjuk firman Tuhan atau firman Allah yang akan saya sampaikan. Kedua, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah di dalam hidup kita. Ketiga, belajarlah memberi persembahan yang baik kepada Tuhan ya. Karena orang Majus ini bukan saja dia mencari terang Tuhan, tapi dia memberikan persembahan, memberikan apa yang ada pada dirinya untuk menggapai terang itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, yang pertama ya yang akan saya sampaikan. Di sini jalani hidup sebagai orang percaya sesuai petunjuk Tuhan atau firman Tuhan ya. Jadi kita jalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan petunjuk Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Kalau kita berjalan bersama petunjuk Tuhan, bersama firman Tuhan, kita tidak akan tersesat dan kita tidak akan kita tidak akan binasa. Kita mempunyai perjalanan yang sebenarnya yaitu berjalan itu, kita berjalan kenapa? Mencari terang itu. Supaya kita berjumpa dengan siapa? Dengan sang terang itu. Sang terang itu siapa? Raja di atas segala, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita berjalan menurut petunjuk firman Tuhan. Jadi kita bukan petunjuk dunia ya. Kalau kita berjalan menurut petunjuk dunia, kita akan binasa dan kita akan tersesat. Dan satu hal, petunjuk dunia itu jangan dengan pikiran kita sendiri. Jangan dengan pengalaman kita sendiri. Jadi yang Tuhan katakan, berjalanlah dengan firman Tuhan. Kita tidak akan tersesat. Walaupun dunia penuh dengan kegelapan, tapi firman Tuhan itu terang. Jadi kalau kita mencari dia, kita fokus cari dia. Yang punya terang itu. Jadi kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup kita ya. Amin. Kita jadi anak Tuhan, kita dengar, kita lihat, kita rasakan, dan kita jalani. Dan jangan maunya kita. Kita maunya aku begini, mau gue begini kan begitu ya. Jangan seperti itu. Belajar untuk mendengar, belajar untuk melihat, belajar untuk merasakan bahwa firman Tuhan itu sangat-sangatlah peka. Firman Tuhan itu tidak sulit. Firman Tuhan itu mudah dimengerti. Asal kita mau apa? Kita mau tunduk, kita mau taat, mau dengar aja. Ya, firman Tuhan itu lembut membelai kita. Firman Tuhan itu lembut mengajari kita untuk kita sampai kepada tujuan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi di sini yang pertama, jalilah hidup sebagai orang percaya sesuai petunjuk Tuhan atau firman Tuhan ya. Jadi anak-anak Tuhan di sini jangan berjalan dengan dunia dan jangan semau-mau gue ya. Dalam hidup ini kalau kita semau-mau gue, wah bahaya. Kalau kita mengandalkan dunia, bahaya juga, kita bisa binasa. Atau mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan berjumpa dengan yang punya terang itu. Baik, amin. Jadi kita harus dengar firman Tuhan ya. Kita akan berjumpa dengan Raja. Seperti contoh Raja Daud. Raja Daud ada dalam firman mengatakan, Raja Daud itu ada dalam firmannya mengatakan, lagunya gitu, firmannya. Raja Daud mengatakan, firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ada lagunya Bang Fer. Kita nyanyi dulu ya lagunya ya. Biar kita tidak tersesat di jalan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Terang bagi
Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu Raja Daud mengatakan demikian, dan firman Tuhan pun mengatakan demikian. Jadi kalau kita sudah mulai hilang arah kita, sudah mulai hati kita tidak lagi teguh, tidak lagi mencari terang Tuhan, ingat ini firman Tuhan ya. Katakan firman Tuhan itu, ingat firman Tuhan ini. Sambil kita menyanyi, mungkin zaman sekarang orang udah malas, karena udah bingung dengan kehidupan dunia, udah madesu. Tetapi ingat ya, dengan firman Tuhan ini pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tidak akan salah jalan. Kita akan terus menata masa depan kita di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam terang Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita sudah diwariskan terang itu. Tetapi kalau terang itu kita tidak menggapainya, kita tidak mencarinya, dan kita tidak menggunakannya. Jadi terang kita itu terang yang apa? Bikin sakit mata, benar kan? Ada tuh terang yang Rabu bikin kita kayaknya buta, bikin kita kayaknya malah jadi pusing. Ada kan yang seperti itu terang? Hendaknya kita jangan seperti itu. Hendaknya kita menjadi terang di tempat yang gelap, supaya kalau kita menjadi terang di tempat yang gelap, kelihatan terang kita itu. Tetapi kalau kita terang di tempat terang kita nggak ada gunanya kan? Yang saya maksudkan di sini begini loh. Jadilah kita terang yang benar-benar terang di tempat yang gelap, sehingga kehidupan kita menerangi seluruhnya, dan terang itu ada di dalam kita. Dan kita terus sebagai anak Tuhan, kita harus mencari terang itu supaya hidup kita tidak tersesat dan supaya kita tidak binasa, ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu jalani hidup sebagai orang percaya. Sudah tadi. Sekarang yang kedua. Yesuslah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan sembah-sembah yang aneh-aneh ya. Jangan juga seperti kayaknya sekarang udah banyak berhala itu handphone ya. Kita lagi dengar firman Tuhan juga, kalau nggak melirik ke situ nggak puas kayaknya ya. Kalau nggak ini. Janganlah segala sesuatu itu kita berhalakan. Sembahlah Tuhan, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Yesuslah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah di dalam hidup kita ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah pandang Yesus, tetaplah hidup kita fokus, dan kita harus benar-benar tidak melencong ke kiri, ke kanan, tidak ke sana ke sini. Walaupun banyak tantangan di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Kadang kita sebagai manusia biasa kita kecewa loh. Karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita kecewa. Kita pengennya biru, dapatnya merah. Lalu kita jadi males. Jangan, karena di balik itu semua Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita. Karena menurut kita itu bagus, tetapi menurut Tuhan tidak. Karena Tuhan tahu semua. Karena kita adalah ciptaan Dia. Dia tahu kita yang terbaik buat kita. Amin. Katakan, Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Jadi walaupun hidup ini tidak sesuai dengan keinginan kita, jalanin aja. Taat aja kita, lakukan kehendak Tuhan. Jadi supaya hidup kita benar-benar menghampiri sang terang itu. Begitulah kita harus mencontoh orang Majus ya. Orang Majus dia melihat terang itu, dia datang ke Herodes. Dia berpikir dia akan temui bahwa bintang itu yang akan lahir raja itu adalah raja yang tinggalnya di istana, di tempat yang megah, yang bagus, yang luar biasa. Tetapi apa yang dia temui? Raja itu, terang itu ada di dalam kandang apa? Kandang domba. Tetapi orang Majus itu dia nggak kecewa. Dia tetap pada prinsipnya bahwa bahwa terang itu adalah itu terang. Jadi dia tidak berubah pikiran. Walaupun tantangannya Herodes bilang sama dia nanti, kalau Herodes tujuannya lain kan, Herodes ingin membinasakan, membunuh sang terang itu. Tetapi orang Majus ini apa? Dia ingin menyembah, dia ingin datang ke terang itu supaya mempunyai keselamatan. Amin. Jadi kita mesti contoh dari orang Majus ini. Tekadnya bulat mencari terang. Dia tidak ke kiri ke kanan, dia fokus pada terang itu. Sehingga dia tidak mau, dia berjalan menurut petunjuk Allah, firman Tuhan, sehingga dia menjumpai terang itu, sampai ke dalam terang itu, sehingga hidupnya menjadi sampai sekarang. Orang Majus itu gimana? Dia adalah
contoh buat kita dari abad ke abad, dari dunia ini. Dia contoh buat kita bahwa orang Majus itu orang yang memulai adanya seluruh manusia menuju ke Kristus. Benar? Dari orang Majus itulah kita tahu bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita yang ketiga, belajar memberi persembahan yang baik kepada Tuhan ya. Karena kita anak-anak Tuhan, mau beri buat Tuhan aja kita pelit ya. Kita jangan takut-takut kalau memberi persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mempersembahkan dirinya untuk kita. Dia rela, Allah yang begitu mulia turun ke dunia untuk apa? Untuk menebus kita. Yang dia dilahirkan sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus dilahir ke dunia sebagai manusia untuk apa? Karena dia mengasihi kita. Dia mempersembahkan itu anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk kita, untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak apa? Supaya kita tidak binasa. Begitulah. Jadi kita juga sama Tuhan jangan pelit-pelit. Kita jangan takut-takut. Sama Tuhan habis-habisan tidak apa-apa, karena Tuhan tidak ingin dipiutangnya dengan kita. Apa yang kita berikan itu diperhitungkan Tuhan ya. Kita sebagai anak Tuhan gak usah mikir, wah kalau gue kasih ntar gue gak ada lagi. Saya pernah di tempat Kanovi ya, ada saudaranya Kanovi, itu membuat saya menjadi wah luar biasa orang ini. Siapa? Keponakan atau sepupu Kanovi yang waktu itu yang orang minyak ya. Dia sudah tidak ada lagi di waktu COVID, udah duitnya tinggal itu-itunya duitnya. Kalau dia beli telur dia bisa makan. Tetapi kalau dia memberikan persembahan kepada gereja ya, dia udah gak ada makanan lagi. Tetapi dengan imannya dia beli itu, dia kasih semuanya. Dia tanya, dikasih nggak ya? Dia tanya kepada suaminya. Suaminya bilang apa kan Novi suaminya? Kasih aja. Padahal udah gak ada apa-apa lagi, selebar-lebarnya duitnya dia. Tetapi dia kasih aja, dia berani untuk Tuhan. Karena kenapa? Tuhan kita Tuhan yang tidak butuh uang kita. Tuhan kita Tuhan yang kaya, tetapi Tuhan ingin melihat ketaatan kita, ingin melihat persembahan kita. Persembahan kita bukan dari materi saja loh. Persembahan kita ini adalah kelakuan kita. Persembahan kita adalah tubuh kita, hidup itu. Persembahan yang hidup, yang berkenan adalah tubuh jiwa kita ini. Kita berikan selalu yang baik kepada Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang hidup buat Tuhan. Jadi dari kesaksian Kanovi punya sepupu luar biasa. Saya sangat, itu orang sudah di ujung-ujung, sudah tidak ada apa-apa lagi, tetapi dia percaya bahwa Tuhanlah segala-galanya, Tuhanlah sang punya berkat, Tuhanlah yang menerangi setiap hidup dia. Buktinya sampai sekarang orang itu tidak kekurangan, bahkan bertambah-tambah ya. Kanovi ya, bahkan dia apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Kenapa gak ada hitung-hitungan buat Tuhan? Ya, walaupun kita nggak ada, nggak usah pikirin, karena hidup kita, hari-hari kita milik Tuhan, bukan milik kita, bukan milik dunia, milik Tuhan. Tetapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan, ya, jadi berikanlah persembahan hidup kita, walaupun kita mempunyai rasa kecewa, walaupun kita dicemooh orang, kita udah berbuat baik, orang memfitnah kita, orang menggosipkan kita, orang menjelek-jelekan kita, nggak usah dipikirin. Memang secara manusiawi kita ada rasa kecewa, ada rasa sedih, rasanya udah deh Tuhan, mendingan enakan jadi orang dunia ya. Lo ngomong gue tabok, ya nggak? Lo ngomong gue hajar, lo cubit gue balas, benar nggak? Itu anak-anak dunia. Tetapi karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah menjadi terang Tuhan, kita nggak usah pusingin yang begitu lagi. Tetapi secara manusiawi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, sebentar aja kita datang ke hadirat Tuhan, biar Tuhan yang mendidik mereka, biar Tuhan yang mengampuni mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Amin. Jadi kita pembalasan bukan milik kita ya. Pembalasan adalah milik Tuhan. Tuhan akan mengampuni dia, Tuhan akan mendidik kita. Kita sebagai anak Tuhan cukup aja berserah kepada Tuhan. Kita doakan dia supaya dia juga selamat. Kasihan karena orang-orang yang mencemooh kita, kasihan Tuhan, dia tidak tahu apa-apa. Walaupun dia seorang hamba Tuhan, walaupun dia melayani Tuhan, tetapi belum tentu dia punya iman seperti anak Tuhan. Karena dia belum dimenangkan. Jadi jangan salah, kita yang biasa-biasa ini sudah dimenangkan Tuhan. Tuhan tidak melihat STA, STH, MTH, dokter, apaan pun ya, profesor. Nggak ada di mata Tuhan. Buat Tuhan kecil besar sama upahnya. Berapa kan Novi?
1 dinar kata Tuhan. Ya, kelebihannya itu kita kalau dikasih Tuhan lebih, itu anugerah buat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Jadi ingat ya, di sini saya sampaikan kita sebagai anak Tuhan, jalilah hidup kita untuk menuju terang itu. Kita harus menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan itu sebagai penunjuk kita, jangan kepada petunjuk yang lain. Petunjuk kita adalah firman Tuhan ya. Kedua, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Kita jangan menyembah dunia, baik. Kita jangan menyembah Allah-Allah lain. Kita sembah terus Tuhan itu supaya kita menjumpai terang Tuhan. Yang tiga, belajarlah memberi persembahan yang baik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita, menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan, sehingga Ia mati di kayu salib dan turun ke dunia, menyiapkan bangkit lagi pada hari ketiga, menyiapkan tempat buat kita di sorga. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi pesan saya ini sangat sedikit, sangat biasa didengar orang ya, tetapi biarlah firman yang saya taburkan, saya percaya akan menghidupi. Karena firman Tuhan ini kalau tumbuh di tanah yang subur di hati kita, dia akan menghidupi kehidupan kita. Amin. Dan kita semua anak-anak Tuhan akan diselamatkan. Saudara kekasih, kita boleh berpikir dunia ini sudah tua ya. Di mana dengar gempa, di sini dengan banjir, semua kelaparan, peperangan sudah kita dengar, sudah seperti hari-hari kita makanan. Kita mau punya rasa khawatir, takut. Tidak apa-apa. Firman Tuhan mengatakan semua bumi akan bergoncang, semua akan lenyap. Tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Dan kita anak-anak Tuhan akan selamat. Biarlah tubuh jiwa ini kembali lagi ke tanah. Biarlah tubuh jiwa ini, badan tubuh kita ini binasa. Tetapi roh kita tidak binasa, tetap sama Tuhan, karena kita hidup di bawah kolong langit ini semua ada waktunya ya. Tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu ya. Tapi roh kita bersama-sama dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi pesan saya, kita sudah diberi terang oleh Tuhan, kita harus menjadi terang itu dan teruslah mencari terang sampai kita menutup mata, sampai berjumpa dengan Tuhan. Terus kita cari terang itu, karena terang Tuhan itulah yang membawa keselamatan untuk kita, karena terang Tuhan itulah yang memberi kita damai sejahtera. Jadi jangan cari terang-terang yang lain ya. Terang Tuhan tetap biar menyala di dalam kehidupan kita. Dan satu kali untuk penutup, saya berpesan kepada anak-anak Tuhan di sini, tetap semangat, tetap jadi terang Tuhan, tetaplah terangmu bercahaya dimanapun kau berada, selalu dibutuhkan ya. Jadi tanpa kehadiran kita ada yang kurang. Karena apa? Karena kita mempunyai terang ya. Dan satu hal lagi, jangan pelit-pelit sama Tuhan ya. Kita harus habis-habisan sama Tuhan. Habis-habisannya gimana? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan tidak pikir-pikir mau menyelamatkan kita. Dia nggak pikir, oh ini si Opung Pardede dia begini, oh ini Kak Yo begini. Enggak. Tuhan tidak memandang semua itu. Tuhan sayang kita semua. Tuhan menyelamatkan kita semua supaya anak-anaknya selamat ya. Karena tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan firman Tuhan saya sampai di sini. Saya percaya hidup yang kita miliki adalah hidup sebagai persembahan kepada Tuhan ya. Dan kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan telah anakmu sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini tetap melekat dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan memperoleh keselamatan. Sehingga kami anak-anak Tuhan tetap setia. Sehingga kami anak-anak Tuhan tetap teguh. Hidup kami tidak menuju kebinasaan. Sehingga kami terus tetap mencari terang-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah pengorbanan Tuhan untuk kami, menyelamatkan kami tidak sia-sia. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menerima terang itu Tuhan. Kami percaya orang Majus yang Tuhan kirim
kami, contoh buat kami. Amin. Supaya kami terus menjadi terang Tuhan. Supaya kami terus di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Tolong kami yang letih, kami yang lesu Tuhan, kami yang berbeban berat Tuhan. Seolah-olah kami tidak melihat lagi terang itu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mulai saat ini di dalam nama Yesus terang itu hadir untuk kami Tuhan. Kami yang terluka, kami yang kecewa Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan kami. Kami percaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami dimenangkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang mempunyai sakit hati, kami yang mempunyai kekecewaan dengan apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kami percaya Tuhan mediakan yang lebih bagus untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat ini kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang dalam perjalanan hidup kami yang sedih, kami yang putus asa, kami yang tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan apapun yang dunia memandang kami, yang kami dikecewakan, kami dicemoohkan. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, terang-Mu menyinari kehidupan kami, terang-Mu membawa damai buat kami. Biarlah terang-Mu Tuhan damai di bumi, damai di surga Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang Tuhan, dan selalu terus terang. Kami percaya, kami percaya Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama di hati kita. Mulai saat ini kita nyatakan, Tuhan, terima kasih untuk terang yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mencari terang Tuhan. Bila kami salah selama ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan akan memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Baik, kami serahkan kepada WL. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, dan saya percaya tidak ada satu kita yang tidak diberkati. Amin. Kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman. Bumi penuh kemuliaan